Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Radia Igamawani, mahasiswa Stikes dan Malamba Padang, BP 17 dengan NIM 110170108085. Melalui video ini sebagai pengganti pertemuan dalam rangka seminar proposal KTI mahasiswa tingkat akhir Stikes dan Malamba Padang. Saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Tenaga Rekam Medis di tempat pendaftaran pasien rawat jalan menggunakan metode WINS di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat tahun 2020. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal KTI ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Tri Wijayanto yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan proposal KTI saya. Yang selanjutnya yaitu kepada penguji, yaitu Ibu Linda Handayuni dan Bapak Al-Kudri yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, alur bukti. Dan keempat, metode penelitian. Adapun latar belakang saya yaitu berdasarkan survei awal dan wawancara yang penulis lakukan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, didapatkan kurangnya tenaga rekam medis di bagian pendaftaran pasien rawat jalan. Hal ini menyebabkan tingginya beban kerja. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu petugas medis di bagian tempat pendaftaran pasien rawat jalan, didapatkan hari kerja 6 hari, yaitu mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu dengan jam kerja 37,5 jam, dimulai dari jam 8 hingga jam setengah 3 siang. Didapatkan kunjungan pasien rawat jalan rata-rata mencapai kurang lebih 100 pasien per hari. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis kebutuhan tenaga rekam medis di tempat pendaftaran pasien rawat jalan menggunakan metode WINS di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja rekam medis di TPPJ menggunakan metode WINS di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Tujuan khususnya yaitu mengetahui komponen input dan proses dan analisis kebutuhan tenaga kerja rekam medis di tempat pendaftaran pasien rawat jalan menggunakan metode WINS, yaitu inputnya SDM, sumber daya manusia, fasilitas, dan kebijakan SOP, proses, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Adapun SDM-nya yaitu petugas rekam medis, fasilitasnya yaitu berupa alat yang menunjang dalam pelaksanaan pendaftaran pasien rawat jalan. Kebijakannya yaitu peraturannya, pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan atau bagaimana kegiatan tersebut berlangsung, dan monitoring dan evaluasi. Adapun manfaat penelitian ada 3, bagi rumah sakit, bagi akademik, dan bagi penulis. Bagi rumah sakit yaitu memberikan gambaran atau masukan bagi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat untuk mutu dalam kebutuhan sumber daya manusia. Bagi akademik, sebagai bahan masukan bagi akademik dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan rekam medis, terutama mengenai kebutuhan tenaga rekam medis di bagian TPPJ menggunakan metode WINS. Bagi penulis, dapat memperluas dan menambah wawasan penulis tentang analisis kebutuhan tenaga rekam medis di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Baiklah, kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu TPPRJ. Tempat pendaftaran pasien rawat jalan adalah tempat di mana antara pasien dengan petugas pendaftaran di rumah sakit melakukan kontak pertama kali, yaitu ketika pasien masuk ke dalam ruangan atau masuk ke bagian pendaftaran yang akan dilakukan pendaftaran oleh petugas, baik itu pasien baru maupun pasien lama. Yang kedua itu sumber daya manusia, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan tenaga kesehatan secara terpadu, saling mendukung guna menjamin tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia kesehatan, yaitu proses yang membantu menyediakan sumber daya manusia memadai untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi di masa depan, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu langkah-langkah perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan metode WINS. Yang pertama itu menetapkan waktu kerja tersedia.
agar diperolehnya waktu kerja tersedia masing-masing SDM dalam kurun waktu 1 tahun, baik itu di suatu unit pelayanan kesehatan, rumah sakit, atau institusi rumah sakit. Yang kedua, yaitu menetapkan unit kerja dan kategori SDM, yaitu bertujuan untuk diperolehnya unit kerja dan kategori SDM tersebut yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, baik perorangan, keluarga, masyarakat di dalam maupun di luar rumah sakit. Selanjutnya itu menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja bertujuan atau evaluasi atau kualitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Selanjutnya itu kegiatan pokok. Kegiatan pokok yaitu kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar pelayanan atau sesuai dengan SOP untuk menyelesaikan pelaksanaan kesehatan atau medik yang dilaksanakan oleh SDM kesehatan dengan berkompetensi tertentu. Selanjutnya itu rata-rata waktu. Rata-rata waktu yaitu salah satu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan pokok. Misalnya di bagian pendaftaran berapa lama dia mendaftarkan pasien, baik itu pasien baru maupun pasien lama. Yang selanjutnya itu standar beban kerja, yaitu volume atau kualitas beban kerja selama 1 tahun per kategori sumber daya manusia. Jadi yaitu berapa sih setiap petugas itu standar beban kerjanya. Yang selanjutnya itu penyusunan standar kelonggaran, yaitu bertujuan untuk diperolehnya faktor kelonggaran tiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi, yaitu membutuhkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan pokoknya. Selanjutnya itu perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja. Bertujuan diperolehnya jumlah dan jenis kategori SDM per unit kerja sesuai dengan beban kerja selama 1 tahun. Yang selanjutnya itu alur pikir. Yang pertama, alur pikirnya itu input berisi sumber daya manusia. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, kebijakan dan SOP. Yang kedua itu proses pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Selanjutnya definisi variabel. Isinya itu input SDM sumber daya manusia, yaitu petugas. Yang kedua itu fasilitas yang mendukung pelaksanaan atau kegiatan yang berada di bagian pendaftaran. Yang ketiga itu kebijakan atau SOP yang bertujuan untuk menentukan berapa standar waktu yang dibutuhkan dalam mendaftarkan pasien. Proses yaitu pelaksanaan dan monitoring. Pelaksanaan itu bagaimana dilaksanakan pendaftaran di bagian pendaftaran pasien lewat jalan. Monitoring dan evaluasi, kita memonitor apakah terjadi suatu kesalahan atau tidak yang bisa merugikan pihak rumah sakit atau tidak. Jika memang ada kekurangan atau kelebihan dan dibutuhkan monitor dan evaluasi, maka akan dilakukan apa penyebab atau masalah tersebut timbul. Yaitu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, merupakan metode pendekatan yang bersifat universal yang dialami oleh setiap individu terhadap suatu fenomena yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mengambil ini karena memang berkaitan dengan apa yang pernah terjadi oleh saya sendiri. Tepat dan waktu penelitian. Tepat dan waktu penelitian, tempat penelitian yaitu Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Waktu penelitian ini direncanakan dari bulan April hingga bulan Mei. Sasaran penelitian. Adapun sasaran penelitian yaitu informan. Informan adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam masalah penelitian. Informan ini
Ada 4 orang, 1 kepala ruangan, dan 3 petugas rekam medis di bagian pendaftaran pasien lewat jalan. Adapun jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data diperoleh langsung dari subjek penelitian. Subjek penelitian itu informan dalam penelitian sebanyak 4 orang, di antaranya 1 orang kepala ruangan dan 3 orang petugas rekam medis di bagian TPPFJ. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain. Penulis mengambil data dengan cara meminta data yang sudah ada di instalasi seperti data kepegawaian dan uraian pekerjaan di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 belah pihak. Saya mewawancarai 1 orang kepala ruangan dan 3 petugas rekam medis di bagian TPPFJ. Yang selanjutnya teknik pengolahan data. Adapun teknik pengolahan datanya yaitu ada 2, validitas data dan analisis data. Validitas data yaitu menjaga keabsahan data. Wawancara yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Yang selanjutnya itu analisis data menggunakan analisis kualitatif. Yang pertama mendeskripsikan fenomena yang diteliti, yang selanjutnya mengumpulkan deskripsi fenomena melalui pendapat dan pernyataan partisipan. Yang ketiga membaca seluruh deskripsi fenomena. Yang keempat membaca kembali transkrip hasil wawancara dan mengutip pernyataan yang bermakna dari semua partisipan. Yang selanjutnya menguraikan arti yang ada dalam pernyataan signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.